Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amelia Putri, NIM 172310002 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMPN 3 Gunung Talang. Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNP 2020. Nah, yang pertama latar belakangnya. Nah, latar belakang yang pertama di sini adalah pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA itu cenderung terjadinya rendahnya hasil belajar terhadap peserta didik. Nah, rendahnya hasil belajar dari peserta didik itu dikarenakan proses pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran itu menjadi cenderung siswa itu menghafal. Rendahnya hasil belajar mungkin terjadi karena kekurang pahaman guru dalam penyampaian materi di dalam kelas. Dan kalau dilihat sekarang ini masih banyak siswa yang mengatakan IPA itu masih sulit dipahami. Nah, maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kompetensi belajar peserta didik. Nah, solusi dari semua permasalahan itu ada sebuah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe time token. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, pembelajaran IPA dianggap mata pelajaran yang sulit bagi peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. Yang ketiga, kurangnya kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Yang keempat, belum terungkapnya adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe time token terhadap kompetensi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini ada 3. Yang pertama, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe time token. Yang kedua adalah kompetensi belajar peserta didik yang diteliti adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Yang ketiga, materi yang digunakan pada KD 3.8 dan 4.8 mengenai pencemaran lingkungan. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang ada di sini adalah bagaimanakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe time token terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMPN 3 Gunung Talang. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengungkapkan pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe time token terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMPN 3 Gunung Talang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian yang pertama untuk peserta didik. Nah, dapat meningkatkan kompetensi belajar yang meliputi kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, bagi guru, membantu guru untuk memilih model pembelajaran yang lebih bervariasi dalam proses pembelajaran agar kompetensi peserta didik meningkat. Bagi sekolah, membantu sekolah untuk menentukan kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Bagi peneliti lainnya, sebagai bahan untuk dijadikan referensi pada penelitian berikutnya. Selanjutnya, yang pertama adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman merencanakan pembelajaran. Nah, model pembelajaran disebut juga dengan kerangka konseptual yang menggambarkan cara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, model pembelajaran bisa dijadikan menyajikan pesan yang mudah dimengerti oleh siswa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka.
yang itu pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA berasal dari bahasa Inggris yaitu natural science yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam itu. Nah, hakikat IPA yang pertama ada 4 unsur hakikat IPA menurut Puskur 2007. Yang pertama, sikap ingin tahu terhadap benda, fenomena alam, makhluk hidup, dan hubungan sebab akibat akan adanya hal baru yang menimbulkan dan mencari solusi permasalahannya. Yang kedua, proses pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang dimulai dengan penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, atau percobaan evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Nah, yang ketiga adanya produk. Produk yang keempat adalah aplikasi. Nah, itu adalah hakikat IPA. Selanjutnya tentang model cooperative learning. Nah, cooperative learning di sini pengertiannya adalah suatu kegiatan mengajar dilakukan secara kelompok-kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama dan untuk mendapatkan pengalaman belajar baik pengalaman kelompok. Nah, time token. Time token di sini berasal dari dua bahasa, time yang artinya waktu dan token artinya berbicara. Nah, model pembelajaran time token adalah model pembelajaran dengan tujuan agar setiap anggota kelompok itu diskusi, mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya dan berbicara di dalam proses diskusi di dalam kelas. Tipe pembelajaran ini mengajarkan keterampilan sosial, yaitu menghindari peserta didik yang diam sama sekali di dalam kelas dan saling membantu antar peserta didik dalam kelompok kecil tersebut. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam model pembelajaran time token adalah yang pertama, kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi. Yang kedua, tiap siswa itu diberi kupon berbicara dalam waktu kurang lebih 30 detik. Yang ketiga, setiap siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu keadaan. Yang keempat, jika telah berbicara, kupon yang dipegang peserta didik diserahkan dan setiap berbicara satu kupon. Yang kelima, peserta didik yang sudah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi, sehingga setiap peserta didik yang memegang kupon harus berbicara dan membuat siswa semuanya aktif di dalam kelas. Kelebihannya, yang pertama, mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi. Yang kedua, menghindari siswa yang terbiasa hanya diam di kelas, sehingga siswa yang diam di kelas itu akan cenderung untuk mulai berpartisipasi dan semuanya akan aktif di dalam kelas. Nah, kekurangannya hanya dapat digunakan dalam mata pelajaran tertentu saja. Yang kedua, tidak bisa digunakan pada kelas yang siswanya dengan jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah memerlukan waktu untuk persiapannya. Selanjutnya adalah kompetensi belajar yang dilihat di sini ada 3. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif bersetuju dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga adalah ranah psikomotor. Psikomotor adalah berkaitan dengan keterampilan siswa itu sendiri. Nah, penelitian yang relevan yang pertama adanya penelitian dilakukan oleh Saifur Rahman tahun 2014 yang berjudul Penerapan Model Kooperatif Tipe Time Token yang Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa di Kelas 7 MTS Sultan Agung Kalibangka Kebumen tahun ajaran 2013 dan 2014. Yang kedua oleh Wulan 2015 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem pernafasan di SMA Negeri Banda Aceh. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang di sini digunakan yaitu kuasi eksperimental atau eksperimen semu. Adalah jenis penelitian
yang melibatkan penggunaan kelompok subjek secara utuh dalam eksperimen yang secara alami sudah terbentuk dalam kelas daripada menentukan subjek secara random untuk perlakuan eksperimen. Nah, rancangan penelitian yang digunakan adalah randomized control group post-test only design. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Nah, subjek dari penelitiannya guru IPA SMPN 3 Gunung Talang. Yang kedua, siswa kelas 7 SMPN 3 Gunung Talang. Objek penelitiannya adalah itu untuk model pembelajaran kooperatif tipe time token terhadap kompetensi belajar peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMPN 3 Gunung Talang. Nah, prosedur penelitiannya. Yang pertama ada kelas kontrol. Nah, kelas kontrol di sini kita menerapkan dengan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran seperti ceramah yang gurunya hanya ceramah saja atau menjelaskan di depan kelas nanti diberikan tugas. Nah, selanjutnya setelah guru melakukan model pembelajaran konvensional, kita lihat hasilnya dengan adanya kompetensi belajar peserta didik. Nah, untuk selanjutnya ada kelas eksperimen. Nah, kelas eksperimen di sinilah kita menerapkan dari model pembelajaran kooperatif tipe time token. Nah, dari semua langkah-langkah dari model kooperatif tipe time token kita terapkan di sini. Nah, nantinya akan dilihat dari kompetensi belajar peserta didik. Selanjutnya, jenis data yang digunakan adalah validitas produk. Nah, instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian ada 3. Yang pertama instrumen pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, instrumen pengetahuan adalah alat pengumpulan data penilaian kompetensi pengetahuan pada penelitian. Ini adalah soal post-test. Soal post-test dibuat dengan pemateri pembelajaran yang diberikan selama penelitian berlangsung, yaitu tentang KD 3.8 tentang pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah instrumen sikap. Nah, untuk penilaian sikap yang digunakan dalam penelitian adalah lembar observasi aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah instrumen keterampilan. Nah, keterampilan adalah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, kesan yang ada pada responden. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang pertama adalah uji validitas. Suatu soal dikatakan valid apabila soal itu dapat mengukur kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Soal tes yang digunakan divalidasi oleh pakar seperti dosen pembimbing, guru mata pelajaran IPA setempat, dan peneliti itu sendiri. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, reliabilitas menunjukkan satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya yang digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu tes dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan meskipun dites berkali-kali. Selanjutnya adalah tingkat kesukaran. Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukarannya. Untuk menggunakan rumusnya adalah P sama dengan B per N. Selanjutnya adalah daya pembeda. Uji daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk menentukan daya pembeda masih menggunakan rumus sebagai berikut. D sama dengan BA per JA dikurang BB dikurang JB sama dengan PA per PB. Itulah hasil presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.